perempuannya makin sedikit banget dan mahal pula. Solusinya ya cari gadis dari negara lain. Begini murah kah? Orang Indo terlalu jelek. Semuanya sangat hitam. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya? Apapun yang terjadi, jangan menyerah ya guys. Ayolah semangat and fighting. Dan buat teman-teman yang mungkin mau berteman sama aku di Instagram, langsung aja follow @userkim. Tenang aja, entar langsung aku follow back kok guys, santuy. Adapun dalam video kali ini kita bakal bahas tentang bagaimana oknum-oknum cowok Cina yang komentar-komentarnya itu seperti merendahkan wanita Indonesia. Lantas, kenapa dapat seperti itu? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku merekomendasiin hairspray yang aku pakai. Ini adalah hairspray dari Miranda Smoothing and Anti-Freezing. Kalian dapat lihat bagaimana before and after sebelum aku pakai ini. Kelihatan kayak gimana gitu ya kan. Soalnya aku juga hari ini nggak keramas guys ya. Dan setelah aku pakai ini, rambut aku jadi lebih mudah diatur, halus juga, lembut juga, dan harum. Oh ya, perlu dicatat, ini juga ada kandungan keratin yang dapat membantu untuk memperkuat batang rambut. Dan juga mengandung milk protein yang dapat membantu untuk mengurangi kerontokan rambut. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik pembahasannya. Yorobun, seperti yang kita bahas di video yang sebelumnya, beberapa waktu yang lalu kan kita ngebahas ya guys tentang adanya Indosarang, itu loh, forum yang digunakan oleh beberapa orang Korea yang bekerja di Indonesia, dimana di situ-situ ya mereka ya berbagi cerita, curhat. Tapi ternyata tidak hanya itu, beberapa dari mereka malah menggunakan forum tersebut untuk hal-hal yang tidak senonoh, melemparkan komentar-komentar rasisme kepada orang Indonesia, dan bahkan ada komentarnya yang seperti merendahkan wanita. Dan baru-baru ini netizen Indonesia dibikin murka nih guys dengan bagaimana ulah dari cowok luar. Kali ini adalah oknum cowok China yang komentarnya itu seperti merendahkan wanita Indonesia nih guys. Dan hal ini diungkapkan oleh seorang konten kreator yang bernama Novi di China. Adapun untuk Novi sendiri dalam videonya membagikan video dari konten kreator cewek China yang meminta agar dia itu nggak di DM lagi untuk diminta mencarikan istri dari Indonesia buat dibawa ke China. Dimana ada beberapa alasan nih guys mengapa mereka menginginkan wanita Indonesia. Lantas apa alasannya? Penasaran nggak? Yaudah, kalau kalian penasaran mungkin aku akan bacakan bagaimana postingan dari Kak Novi. Dan untuk informasi tambahan, aku tidak hanya asal-asalan membacakan bagaimana postingan dari Kak Novi, tapi aku juga mencoba mencari informasi dari sumber lain. Dan salah satu sumbernya adalah dari Kementerian Agama. Oke, langsung dari Kementerian Agama Indonesia. Karena kasus ini juga menjadi perhatian pemerintah Indonesia loh guys, jangan salah. Sangat serius soalnya masalahnya. Adapun dalam postingannya, Kak Novi menuliskan, zaman dulu Cina punya kebijakan satu keluarga cuma boleh satu anak. Tentu saja mereka memilih anak laki-laki karena cuma anak laki-laki yang bisa nerusin marga keluarga. Dan nanti kalau nikah ya tetap tinggal dengan keluarga. Enggak seperti anak perempuan yang harus ikut keluarga suami. Karena itulah sekarang populasi laki-laki banyak sekali dibandingkan dengan perempuan. Karena wanita di Cina itu populasinya sedikit, so buat menikah itu jadi barang mahal. Para wanita single itu meminta mahar yang sangat tinggi, sekitar 300 juta atas, dan harus punya mobil, rumah, emas sebagai syarat untuk menikah. Jadi bagi keluarga cowok yang kaya apalagi berpendidikan tentu bisa menikahi gadis-gadis ini. Nah ayo loh, bagi rakyat biasa seperti petani, buruh yang gak punya uang sangat banyak, itu mau nikahin siapa? Perempuannya makin sedikit banget dan mahal pula. Solusinya ya cari gadis dari negara lain. Jadi kebanyakan dari mereka akan mencari gadis di Indonesia, Vietnam, Filipina, gadis-gadis Asia Tenggara. Jadi cewek-cewek Indonesia jangan berekspektasi terlalu tinggi dulu. Jangan berpikir orang Cina itu kebanyakan berbisnis. Mereka bos-bos yang kaya yang bisa merubah hidup lebih baik. Bos yang kaya enggak akan cari cewek luar negeri yang enggak bisa bahasa Mandarin. Buat apa menikah kalau enggak bisa berkomunikasi dengan istrinya? Ya kan? Yang kaya dan berpendidikan tentu akan mencari wanita yang berpendidikan juga, punya bibit bebet bobotnya dari keluarga yang jelas. Mereka akan mencari pasangan yang bisa mendampingi dan membantunya jadi lebih baik, bukannya cari gadis biasa luar negeri yang nggak bisa berbahasa Mandarin. Jadi gimana nih cara cowok keluarga biasa bisa dapat gadis luar negeri? Mereka nggak bisa bahasanya dan nggak mengerti aturan negara tujuan. So, peluang inilah yang dijadikan beberapa orang untuk dijadikan bisnis agar bisa mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu jadi maklar perjodohan. Jadi kalian gadis-gadis Indonesia hati-hati banget ya kalau ada yang niat mau jodohin atau ngenalin dengan cowok Cina. Bisa jadi kamu itu adalah korban perdagangan orang.
So, kurang lebih begini cara bisnis makelar ini. Makelar ini pinter, tahu orang Indonesia tidak minta mahar atau maharnya sedikit aja, tapi dia minta ke cowok Cina, misal 250 juta. Bagi cowok Cina ini termasuk murah banget, nggak perlu siapin mobil, rumah, emas, dan lain-lain. Makelar ini juga akan kasih sedikit nih ke pihak wanita, sekitar 20-30 juta. Sisanya mereka yang ambil. Kalau tanya saya, kenapa saya bisa tahu? Ya sekitar 6 tahun lalu saya pernah kerja sama pengacara di pengadilan menangani kasus ini. Setelah wanita Indonesia berhasil menikah dan dibawa tinggal di Cina, selesai sudah transaksinya. Bagi yang dapat pria baik, bersyukurlah. Bagi yang dapat pria kurang baik, banyaklah berdoa. Biasanya kita orang Indonesia begitu sampai di Cina, pasti nggak akan betah. Makanannya berbeda, cuacanya kalau dingin-dingin sekali sampai bisa buat bibir, tangan, kulit berdarah. Kalau panas-panas banget, seperti terpanggang. Dan masih banyak lagi perbedaan lainnya. Udah merasa nggak betah, suami nggak peka, komunikasi susah. Jadi banyak wanita Indonesia yang kabur setelah menikah. Oleh karena itu, untuk menghindari kejadian ini, banyak pria Cina yang mengunci istrinya di rumah, tidak diberikan uang agar tidak bisa kabur. Pikirannya adalah, istri ini aku beli loh dengan uangnya tidak sedikit, dia harus bisa melahirkan anakku dulu. Please, be smart ya girls. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana postingan dari Kak Novi. Jadi intinya, kalau yang nggak beruntung ya mungkin akan menjalani kehidupan seperti tadi. Tapi terlepas dari itu, mengingat bagaimana kasus-kasus seperti ini, pemerintah Indonesia dan juga beberapa orang lainnya sangat gencar nih guys untuk terus memberikan edukasi gitu loh, agar nggak ada lagi wanita Indonesia yang menjadi korban ke depannya, apalagi korban melalui makalah perjodohan ini. Dan Kak Novi ini juga termasuk salah satu konten kreator yang benar-benar gencar banget tuh guys untuk memberikan edukasi mengenai masalah ini, meskipun seringkali dia juga mendapatkan komentar-komentar yang pro kontra. But meskipun demikian, beliau terus gencar banget untuk memberikan edukasi supaya tidak ada lagi wanita-wanita Indonesia yang menjadi korban ke depannya, termasuk dalam video terbarunya tadi guys. Dimana dalam video itu Teh Novi juga membacakan bagaimana komentar-komentar dari oknum cowok Cinanya yang komentarnya astagfirullah banget. Adapun videonya seperti ini, mari kita simak bersama-sama. Cewek Indo murah, mau kabur ya kabur aja. Jadi ini ada cewek China yang lagi ada di Indo, terus dia bikin konten nyaranin buat cowok-cowok China udah jomblo aja, jangan cari cewek Indo. Kalian mau tahu respon cowok Chinanya gimana? Sebelum kita lihat komentarnya, kita lihat dulu video aslinya ya, biar nggak salah paham ya. Ini judul konten dia itu adalah menikahi istri luar nyata. 拜托，你们别再私信我，让我给你们找印尼老婆娶回中国了。在国里花大几十万的彩礼，还要买车买房，娶的老婆都要跑，你都守不住。更何况在印尼娶老婆只要几千块的彩礼，甚至有些印尼女孩她都不要彩礼，只需要你跟她办一个结婚酒，然后买一个订婚信物什么的，她都能嫁给你的。中国男同胞们还是老老实实在国内单身着吧啊！ 中国老婆你都守不住，都玩不明白，还要找印尼的，还要找国外的呢。 Kita baca komennya. Cuma berapa juta, kalau kabur berapa biji juga bisa diterima ya. Kalau di China satu pun udah ratusan juta, aku nggak bisa terima. Kalau apakah di Indo bisa bantu cari istri? Oke, ini jangan dilihat ya. Yang ketiga ini ya, orang Indo terlalu jelek. Nah ini ada yang balesin orang yang barusan ngomong orang Indo itu jelek ya. Dia bilang apa? Bisa dibilang yang cantik itu nggak banyak. Semuanya sangat hitam. Orang Indo yang cantik lebih sedikit dibandingkan Afrika. Kita aja dibandingkan dengan Afrika ya guys. Bisa nikahin kamu nggak? Dibalas lagi sama kreatornya. Pastinya nggak bisa. Lihat yang bawah ini ya. Istri Indonesia ada baunya. Utamanya sih bisa nikahin 4 istri. Cewek Indonesia. Asalkan cowok Chinanya nggak pemilih, yang mau bentukannya seperti apapun pasti bersedia ya. Ada cowok yang lapar mata ya. Sekarang kayaknya trennya tuh nikahin istri Indonesia ya, ditoin banyak yang pamerin. Ini ya, nggak perlu dipertahankan. Habis lahirin anak mau kabur kemana ya kabur kemana aja. Kalau kabur pun ruginya sedikit, sebuah cincin aja. Terus tenang aja, dikasih gratis pun aku nggak mau. Ratusan juta aku nggak bisa keluarin. Kalau cuma beberapa juta aja aku bisa keluarin uangnya. Cari istri yang pendidikannya rendah. Kalau bahasa Mandarin bisa lah, nanti di China cari guru buat ngajarinnya ya. Asal bisa simpen duit oke aja. Begini murah kah? Aku rasa aku bisa cari istri 2. Cuma berapa juta aja, mau kabur ya kabur aja.
Nah ini agak panjang, saya jelasin intinya aja ya, masalah bahasanya, terus lebih banyak saling memahami, saling menghormati, Indonesia juga ada agama gitu ya. Nah hal-hal ini itu sungguh mengasah temperamennya cowok-cowok China yang meledak-ledak. Walaupun ceweknya ini bisa dinikahin, ya ada kemungkinan karena ini juga jadi bisa kehilangannya. Apalagi buat cowok-cowok yang gak pernah kerja dan hidup di Indonesia. Cuma cari cewek Cindo aja, terus yang lainnya itu bilang kalau si kreator itu ngomongannya betul. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari oknum cowok Cina yang dibacakan oleh Kak Novi. Yang mana kalau kita lihat komentarnya itu bernada merendahkan dan bahkan rasis juga. Selain itu, Kak Novi juga membagikan tentang bagaimana cewek-cewek Indonesia digosipkan di grup Douyin. Lebih lanjut, dalam videonya Kak Novi mengatakan, Hah? Ada grup Douyin yang isinya gosipin cewek Indonesia? Oke, kali ini saya dapat DM yang isinya informasi yang harapannya agar kalian cewek-cewek Indonesia lebih waspada lagi terhadap cocin. Halo Kak, jadi si laki-laki ini nikah sama cewek Indonesia dan selalu dijadiin konten. Dan si laki-laki ini bikin grup di Douyin yang mana isinya cowok-cowok yang pacaran sama orang Indonesia. Bahkan banyak cocin yang ketemuan, alias yang cocinnya datang ke Indonesia terus ketemu cewek Indonesia di hotel atau apartemen. Nah si cocinnya ini ngambil video lalu dimasukin ke grup Douyin ini. Ada juga yang baru-baru ini ketemuan, cocinnya nyamperin ke Manado, nggak cuma nemuin satu cewek aja. Dan apapun yang dia lakukan, dia sebar di grup ini. Bahkan bila cewek ini gampangan maksudnya ya, mereka tidak segan saling kasih informasi. Pokoknya hati-hati aja ya buat cewek-cewek yang ketemu sama cocinnya. Nah ini grupnya, wah banyak juga ya isinya ya, 913 orang cowok tuh di dalamnya. Ini ada yang tulis ya, ini Mei Lian Ai Nao 16岁天天想着结婚ya. Cewek Indonesia otaknya otak pacarannya, otak cinta gitu ya. Umur 16 tahun, setiap hari kepengen nikah aja terus pikirannya. Atau seperti ini chatnya ya, lihat yang ini. Kau ingin lihat dadaku? Ya ampun, segitu diobralnya kah dadanya? Nah ini lanjutan pesannya ya. Nggak semua cocin yang datang ke Indonesia itu benar-benar niat baik. Harusnya wanita Indonesia lebih menghargai diri sendiri dan menjaga diri sendiri ya. Terus cewek-cewek Indonesia jangan ikut-ikutan FOMO lah ya. bener banget sih, setuju banget sama pesan yang terakhir guys. Kalian tuh harus respect sama diri kalian sendiri. Jangan sampai kalian dianggap rendah atau dianggap, maaf banget mungkin katanya kasar, kayak murahan lah gitu. Jangan sampai seperti itu guys. Kan aku aja yang dengerin cerita tadi, habis itu baca komentar-komentarnya juga, astagfirullah banget sih itu. Ya aku tahu banget bahwa nggak semua juga pasti ya seperti itu ya. Dan dimanapun itu ya, baik itu di Cina ataupun Indonesia juga pasti ada yang baik dan juga ada yang buruk. That's right. Tapi alangkah lebih baiknya kalian tuh lebih berhati-hati, lebih selektif lagi. Jangan sampai seperti cerita tadi, kalian nanti bakal jadi bahan gosipan, bahan gibahan di grup, dan kalian mungkin bisa direndahkan oleh mereka. So berhati-hatilah guys ya. Dan guys, kalau kalian sendiri gimanakah pendapatnya akan hal yang satu ini? Antar komennya di kolom komentar. Jujur kalau aku sendiri nyesek sih lihatnya. Anyway, cukup sekian aja untuk hari ini. I'm Soge pamit dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformation, mohon koreksi ya guys. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. By the way, buat teman-teman yang mungkin di sini memiliki permasalahan kulit yang geradakan, komedoan, dan juga kusam, udah coba ini itu nggak mempan, maybe kalian bisa lakuin peeling. Dan salah satu produk peeling yang worth it banget buat dicobain adalah produknya Autumn Pure Nature. Harganya juga benar-benar terjangkau banget. Dia itu start dari 30-40 ribuan, itu udah dapat ukuran 30 mili guys. Dan mohon banget ya guys, sebelum kalian pakai produk ini jangan lupa untuk baca ketentuannya. Aku nggak bisa jelasin di sini karena nanti videonya bakal panjang banget. Dan guys, kalau kalian pakai produk peeling, jangan lupa ya untuk pakai juga nih produk moisturizer sama sunscreen. Kalau moisturizer sendiri aku saranin untuk pakai Veryl Moisturizing Gel. Ini udah BPOM dan juga halal ya guys. Dan produk ini selain dapat membantu untuk melembutkan, menghaluskan, dan juga melembabkan wajah, ini juga dapat mencerahkan karena di sini juga terdapat kandungan pencerahannya yaitu niacinamide atau vitamin B3. Adapun untuk sunscreen, untuk sekarang aku pakai dua sunscreen guys, dua brand sunscreen. Salah satu yang aku pakai adalah sunscreennya Wardah. Ya satu kali pakai kayaknya ini udah habis deh. Anyway, ini yang acne calming ya guys, yang bisa dipakai buat teman-teman yang memiliki permasalahan kulit yang berminyak ataupun rentan berjerawat. Ini waktu dipakai itu adem, mudah menyerap, dan juga nggak ada white cast. Dan buat kalian yang mungkin tertarik untuk cobain, nanti bisa langsung mampir ke tab produk aku ya guys. Thank you so much and bye bye everyone.